Bapak ini yang paling penting sebenarnya yang saya hormati ada Pak Kemenak, Ridul bagaimana? Ridul ini Ustaz Adi Hidayat ini tidak bakal datang kalau Pak Kemenak tidak ada di Kabupaten Cianjur. Yang saya lanjut, pada hari ini saya termasuk orang yang sangat berbahagia karena kami tidak menyangka-nyangka dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sinjai yang ke-459 kita bisa kedatangan seorang ustaz, ulama besar, guru besar kita ke Kabupaten Sinjai. Tentu saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz Adi Hidayat beserta timnya ke Kabupaten Sinjai yang untuk pertama kali dalam rangka merayakan hari jadi Kabupaten Sinjai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli parang, baju dan capcay. Lihat aura kasih berhati lembut. Saya terbang jauh ke Sinjai. Terima kasih sudah disambut. Perjalanannya tidak mudah. Perjalanan ke Sinjai itu lebih daripada perjalanan ke Saudi. Berangkat jam 7 pagi dari Bekasi sampai jam 7 waktu Sinjai, 12 jam kurang lebih. Terbang luar biasa, melewati tempat yang cukup berkelok, naik turun bukit, jalanan yang tidak biasa. Dan setiba di Sinjai saya menyesal, kenapa dari dulu saya tidak ke sini.
Karena dari sekian tempat yang pernah saya kunjungi, termasuk 2 bulan lalu saya di Amerika, tidak ada alam yang seindah Sinjai. Di Amerika nggak ada bukit kayak gini. Di Washington makanannya nggak akan seenak yang pernah saya cicipi tadi. Jadi kalau dengan semua alam yang sudah Allah berikan, semua pemandangan indah yang sudah Allah sampaikan, tempat yang begitu elok, kenikmatan yang begitu banyak, belum mampu mendorong Anda semua untuk memakmurkan amanah Allah di kabupaten ini, maka dengan cara apa lagi Allah memfasilitasi kita semua? Karena itu malam ini kita akan belajar singkat tentang hikmah Isra Mi'raj yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memajukan seluruh umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Jadi Isra Mi'raj itu, Bapak Ibu, itu bukan sekedar kejadian yang berlangsung untuk menjadi cerita, bukan tiap tahun diperingati hanya untuk dikisahkan Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, menerima perintah sholat, pulang. Ternyata lebih daripada itu, Isra Mi'raj disiapkan oleh Allah menjadi kurikulum kehidupan bagi semua umat Nabi Muhammad SAW dimanapun mereka berada, supaya hidupnya sukses, maju, dan bahagia. Itulah sebabnya satu-satunya peristiwa yang Allah tetapkan sebelum Nabi hijrah ke Yathrib hanyalah Isra dan Mi'raj. Dan nanti kita akan bahas 3 bagian penting. Pelan-pelan kita akan uraikan kenapa Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, saya sedikit dulu ingin bertanya ya. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Salah kan? Nabi hijrah dari Mekah kemana? Hijrahnya bukan ke Madinah, karena Madinah dulu belum ada. Nama Madinah itu belum ada. Kan? Yang ada namanya Yathrib. Siapa namanya? Yathrib. Saya sebut siapa karena Yathrib itu adalah satu nama dari umat Nabi Nuh alaihi salam yang ikut di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam saat terjadi banjir besar. Kapalnya berlayar selama 1 tahun 10 hari. Setelah kemudian singgah, maka umat Nabi Nuh menyebar. Di antara yang menyebar itu ada yang bernama Yathrib yang mendiami satu tempat, dan tempat itu dinamakan dengan orang yang pertama kali tiba di sana. Itulah Yathrib. Nah, di era Nabi, Yathrib itu tempatnya tertinggal, ekonominya tertinggal, pasarnya tertinggal, konfliknya banyak. Jadi kalau Bapak Ibu mencari preman, di Yathrib banyak. Yang pembunuh banyak. Yang bertikai itu ada 2 suku, 2 desa bertikai 600 tahun gak selesai. Jadi kalau di kecamatan A ada yang meninggal, di kecamatan B harus meninggal juga. Itu Yathrib. Pasarnya paling curang, semau-maunya menaikkan harga. Kalau ingin mahal, mahal. Kalau ingin rendah, rendah. Pasar dikuasai Yahudi, ekonomi tertinggal, konflik banyak. Itulah Yathrib. Tapi dikehendaki oleh Allah, Nabi Muhammad SAW hijrahnya bukan ke Taif. Taif itu sudah maju, Pak. Perkebunannya tertata, anggurnya paling enak, buah-buahan paling banyak, perdagangan lancar. Tapi ketika Nabi datang dari Mekah ke Taif, malah dilempari supaya keluar dari Taif. Seakan Allah kata kehendak, jangan ke Taif. Muhammad SAW, engkau tidak diperintahkan hijrah ke Taif.
oleh Allah hijrahnya ke Yathrib. Kenapa hijrah ke Yathrib? Karena Allah ingin menunjukkan dengan kedatangan Nabi Muhammad membawa petunjuk, Allah ingin mengubah tempat yang tadinya tertinggal itu, yang banyak kejahatan di dalamnya, pasarnya tidak stabil, ekonominya tertinggal. Allah ingin tunjukkan Nabi Muhammad tidak diutus ke tempat yang maju, tapi diutus ke tempat yang tertinggal untuk merubah suasana yang tertinggal menjadi kota yang berkemajuan. Itulah sebabnya ketika Nabi datang menyampaikan kurikulum yang Allah berikan, cuma 2 tahun tempatnya berubah dari desa yang tertinggal menjadi kota maju yang berperadaban. Kalau Anda ditanya mana pandangan yang paling berkualitas, orang akan katakan di kota itu tuh. Mana orang yang paling jujur, maka akan dijawab di Arab yang viral, di tempat itu tuh. Mana orang-orang yang paling baik, ditemukan di sana tuh. Semua menuju ke satu tempat yang sudah menjadi kota dan menyalurkan cahaya. Dalam bahasa Arab, kota yang menyalurkan cahaya sehingga terasa kebaikannya itu dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai sekarang, sejak peristiwa itu, desa tersebut, tempat tersebut yang tertinggal berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan tidak banyak orang tahu. Ternyata kurikulum yang Allah berikan untuk merubah daerah tertinggal jadi kota yang maju itu, kurikulumnya diawali dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang kalau kita bahas malam. Jadi kalau kita turunkan kurikulumnya, Pak Bupati mengeksekusi dengan korkom pindahnya, masyarakat yang mendukung dengan maksimal, besok kita akan lihat insya Allah Sinjai akan menjadi kota maju berperadaban. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Itu mukadimahnya ya. Sekarang kita mulai. Maaf saya tanya sebentar, kita sampai jam berapa ini? 10. Oke. Saya bilang sampai subuh. Silakan nanti sampai subuh ya. Belum pulang. Ayo pelan-pelan. Sekarang kita mulai dari ngaji kitab dulu ya. Di sini ada yang dari pesantren. Angkat tangan orang pesantren. Pesantren. Masya Allah. Masya Allah. Sudah turun. Bisa bahasa Arab ya? Masya Allah. Pak Bupati tolong bikin program nanti di kerjasama ini. Yang bisa bahasa Arab, lancarkan bahasa Arabnya. Nanti ikut tes, saya kirim ke luar negeri sampai S3 ya. Ya. Kemarin baru kita kirim 35 orang ya. Nanti dari sini diseleksi yang lancar bahasa Arab dan hafal Quran 30 juz. Nanti kita belajar ya, kita belajar. Nanti kalau saya kesini lagi, saya bawa ahli-ahli Quran dari Bekasi yang hafal Qurannya 25 hari, 24 hari, ada yang 14 hari. Hafal Quran dengan posisi kanan, kiri, atas, bawah, tengah, pojok-pojok kurang dikit tahu tuh. Ya, kita mulai dengan hadis riwayat Muslim. Topik yang pertama Kitabul Iman. Jadi Sahih Muslim itu ada 54 judul, 54 tema. 54 ini itu disebut jami' namanya. Apa namanya? Jami'. Kita hadis itu ada 4. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang fikih, bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar dari awal sampai akhir, itu kitabnya kitab sunan namanya. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi. Anda belajar cara sujud dari mulai i'tidal pengen sujud, dicari di Al-Bukhari sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan. Karena Al-Bukhari sifatnya disebut jami', sama dengan Sahih Muslim. Apa itu jami'? Jami' itu kitab hadis yang disusun dengan tema-tema umum kurikulum kehidupan. Cara umum. Sekarang misal begini, Anda di sini ada yang pedagang. Ada yang pedagang? Bagaimana cara dagang yang
efektif, yang bagus, yang tidak pernah kembali modal. Kembalinya untung, nggak pernah kembali modal. Dagang yang efektif, bagus, kembali untung, nggak pernah kembali modal. Paham? Dan kalau berhasil, nggak akan jadi orang kaya, nggak akan jadi orang kaya banget, tapi akan menjadi orang yang kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Kenal Utsman bin Affan? Oh, kenal. Kenal di mana? Utsman bin Affan itu memang pedagang, tapi belum kaya banget. Setelah beliau belajar kurikulum dagang dari Nabi, berubah level kayanya menjadi yang tertinggi, kebangetan kayanya. Sampai sekarang Utsman radhiyallahu ta'ala anhu punya aset di Madinah, ada hotel namanya Utsman bin Affan. Itu hasil investasi, beli kebun plus membebaskan sumur milik Yahudi, diwakafkan. Sekarang areanya menjadi hotel, hasilnya disedekahkan, dibukakan rekening di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal 15 abad yang lalu, punya rekening di Bank Saudi. Pak Bupati sampai sekarang masih ada, nggak punya rekening di Bank Saudi. Ingin sukses, keluarkan babnya. Kitabul Buyur. Ada pelajar di sini? Banyak pelajar ya? Bagaimana caranya belajar yang hebat, cepat ingat, cepat paham, sulit lupa. Dan apapun yang dipelajari, cepat pahamnya. Itu ada rumusnya nanti di kitab yang ketiga Sahih Al-Bukhari, dikenal dengan Kitabul Ilmi, kitab cara belajar. Kapan belajarnya? Bagaimana cara belajar yang efektif? Di waktu apa belajar? Bagaimana cara mencari gurunya? Lengkap. Sehingga yang lahir Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, orang-orang hebat karena belajar dari kurikulum Nabi SAW. Nah, sekarang kita akan keluarkan topik yang menggabungkan semuanya ini. Terdapat dalam Kitabul Iman Sahih Muslim, subtopik nomor 74 di halaman ke-76 paling kanan di pertengahan. Allahu Akbar. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan baik-baik. Babul Isra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila as-samawati wa fadlis shalah. Paham? Tidak. Pembahasan tentang peristiwa dan hikmah Isra yang Allah tunjukkan dan tetapkan pada Rasulullah SAW sampai naik ke langit, dan hikmah serta fungsi dibalik hadiah sholat. Itu babnya. Yuk saya bacakan hadisnya ya. Tadi kitabnya di Sahih apa namanya? Kitabnya di mana? Kitabul Ilmi. Imam Muslim pernah ketemu Nabi tidak? Pernah ketemu Nabi tidak? Tidak. Imam Muslim hidupnya jauh setelah Nabi wafat. Cuman di Islam semua terkait pengetahuan tersambung jalurnya ke Nabi SAW. Tahu dari mana Imam Muslim dapat hadis ini? Imam Muslim menerima hadis ini dari orang bernama Syaiban bin Darukh. Syaiban bin Darukh menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nadir bin Tadikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adar atau bin Nahur bin Amr bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihrail bin Qushana bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihi salam. Ya, coba ulangi. Apa bunyi hadisnya? Was.
bagian pertama ini untuk Forkompinda, Kabupaten dan jajarannya. Karena tak mungkin daerah bisa dibangun kalau tidak ada pemimpin dan jajarannya. Kata Nabi, utitu bil buraq fa akhadha bi yadi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra pertama dengan kendaraan bernama buraq. Apa namanya? Buraq. Dari kata barakun, Al-Baqarah ayat ke-20, yakadul barqu yakhtafu absar, secepat kilat, secepat cahaya. Kendaraan yang kalau sekali tatap sampai ke tujuan. Para ulama mengartikan kendaraan ini dengan real, betul-betul kendaraan yang sekali tatap sampai. Tapi juga ada yang mengeluarkan ini dengan kurikulum membangun tempat yang akan dimajukan. Kalau ada orang yang dikehendaki oleh Allah bersiap untuk memimpin satu daerah, ada kabupaten, ada Forkompindanya saat ini, maka hal yang pertama disiapkan kata para ulama, belajar dari kurikulum Isra dan Mi'raj ini adalah satu, memiliki visi-visi dan gerakan yang secepat kilat. Saya ulang ya, memiliki visi, misi dan gerakan yang secepat kilat, cepat, tanggap, mudah dieksekusi. Lihat ada sesuatu, selesaikan. Lihat ada persoalan, tuntaskan. Lihat kecamatan A ada yang diperlukan, cepat selesaikan. Jangan tunda. Ini bagian pertama. Bagaimana itu bisa dilakukan? Saya percepat. Maka Nabi kemudian diberangkatkan dari Masjidil Haram. Ini ada yang sudah pernah haji belum? Sudah pernah umrah? Saya doakan yang belum berangkat insya Allah dipercepat ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung ya, nabung. Nanti kalau umrah haji dari Zamzam tuh, menara Zamzam belok kanan. Belok kanan ketemu ada gedung besar, bukit namanya Jabal Qubais, ada istana. Di bawahnya ada pos security, ada CCTV satu warna putih. Lurus, jangan sampai mentok. Kalau sampai ujung ke arah rumah Nabi dilahirkan, ada 35 kipas angin situ. Sebelah kirinya ada tempat namanya Gate Nabi, Babun Nabi. Disitulah Nabi melakukan Isra. Berangkatnya dari situ. Sekarang tandanya ada jembatan dari istana ke arah masjid. Nah itu begitu sampai ke masjid, bawahnya namanya Gate Nabi, Babun Nabi. Dari situ Nabi melakukan Isra. Saya teruskan. Berangkatnya dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Di manakah Masjidil Aqsa? Di Palestina. Palestina itu dari Mekah berapa jauh jaraknya? Ada apa sekitarannya? Bukan cuma berangkat, Nabi itu diperlihatkan oleh Allah wilayah-wilayah yang akan dipimpin oleh beliau dan diteruskan oleh umatnya. Jadi ketika beliau diperintahkan oleh Allah berangkat sebelum dimi'rajkan, ditunjukkan dulu oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wilayah-wilayah yang akan dilewati Nabi, wilayah-wilayah yang akan dipimpin oleh umat Nabi kemudian hari. Sehingga sebelum Nabi memimpin, membuat kebijakan, Nabi sudah tahu wilayah yang akan dipimpin secara menyeluruh. Hikmah Isra Mi'raj yang pertama, kalau Forkompinda Kabupaten dan jajarannya menginginkan Sinjai maju, Sinjai berperadaban, hal pertama yang harus dilakukan adalah petakan semua wilayah yang dipimpin itu. Jangan hanya diketahui ada berapa kecamatannya. Kalau cuma tahu kecamatan, saya pun tahu 9 kecamatan. Betul? Betul. Tapi di setiap kecamatan itu berapa desanya? Siapa yang tinggal di situ? Bagaimana karakternya? Mungkin yang kecamatan A senangnya ikan, kecamatan B senangnya jagung, kecamatan C senangnya misalnya ada buah yang sangat sulit untuk didapatkan sampai di Amerika, buah naga. Karakternya beda
Maka sebelum memulai pembangunan, membuat program kurikulum Isra Mi'raj mengajarkan kunjungi setiap daerah-daerah itu untuk diketahui semua kekhasan dan karakternya. Siapa yang paling jauh di Sinjai ini? Yang jauh kecamatan mana? Pak Bupati udah sampai ke sana belum? Alhamdulillah. Setiap daerah yang sudah dikunjungi petakan. Lalu apa yang paling menarik? Perhatikan baik-baik. Ini yang paling hebat. Sebelum Nabi diisrakan, setelah ditunjukkan wilayahnya, ternyata Nabi diajarkan dan diperintahkan dulu oleh Allah untuk menggembala kambing. Bukan main lato-lato. Saya udah mungkin 3 kali saya mengulang di sini. Saya pulang dari Amerika, nyampe ke rumah. Itu nyampe ke rumah saya lihat ini main apa? Saya tanya anak saya yang kecil, yang nomor 4, usia mau 2 tahun. Baru saya tanya, "Adek apa kabar?" Buya bertanya-tanya. Saya bilang udah lain dunianya sekarang ini ya. Dulu Nabi, kata beliau, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa huwa ra'il ghanam," atau kama qala Rasulullah. Enggak ada satupun nabi diutus, ditugaskan oleh Allah menjadi nabi kecuali pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk menggembala kambing dulu. Menggembala kambing. Apa kaitannya? Ini menggembala kambing, tumbuh dewasa, Isra Mi'raj dapat sholat. Hubungannya apa? Ternyata ketika diriset semua nabi dan rasul memang menggembala kambing. Lalu saya datang ke pegunungan, ada satu peternakan kambing di daerah Pacet di Bandung namanya. Saya masuk ke situ untuk meriset hadis tentang kambing. Di kambing itu ada apa? Apa kaitan kambing dengan kepemimpinan? Ternyata Masya Allah, Bapak Ibu pernah dengar suara kambing? Gimana suaranya? Ternyata suaranya itu ada banyak, bukan cuma satu. Jadi kambing pun kalau mengembik itu iramanya itu minimal ada 3. Lapar. Jadi kalau suaranya terdengar lapar. Tahu dari mana? Bahwa makanan suaranya sama semua. Semakin yang lain tertinggal, yang ini sudah ngambil, yang itu belum, makin kenceng. Tapi kalau dia sedang ketakutan, mengembiknya berbeda. Kalau ada kambing yang sakit, beda lagi. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ternyata para nabi diminta untuk belajar kambing supaya bisa mengetahui karakter kambing yang akan diterapkan untuk merawat umatnya. Karena kalau sudah jalan-jalan, nabi itu belusukan, dan belusukannya nabi nanti akan ditiru oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalau sudah tahu wilayah 9 kecamatan, mungkin suaranya akan berbeda-beda. Kecamatan A, lapar. Jalan rusak Pak Bupati. Rumah perlu diperbaiki. Nah, ternyata pelajaran itu ketika diterapkan dalam peristiwa Isra, Nabi sudah memahami karakter umatnya, cuman belum tahu di wilayah mana saja mereka akan tinggal. Itulah sebabnya ketika sudah ada Allah amanahkan ini Kabupaten Sinjai, Pak Bupati, Ibu Wabu, Forkompinanya sudah ada, sinergikan, petakan 9 kecamatannya ada berapa desa, bagaimana karakteristiknya, apa potensi yang ada di situ, bagaimana cara mengembangkannya. Setelah selesai semuanya itu, ini yang paling hebat, diangkatlah Nabi SAW ke peristiwa Mi'raj.
Tapi sebelum diangkat, pindah hadisnya. Awas ya, ini materi mungkin belum pernah disampaikan oleh siapapun. Karena ini agak jarang-jarang materinya. Kalau Isra Mi'raj biasanya kan ceritanya berangkat naik ke atas, langit 1, langit 2, langit 3, ketemu Nabi Adam, setelah itu Nabi Isa sampai ke Nabi Ibrahim kan? Terima perintah sholat, bolak-balik ke Nabi Musa, konsultasi jadi 5 kan? Nah, sekarang itu simpan dulu karena sudah hatam. Sekarang kita ambil materi yang lain yang jarang dibahas. Pindah ke hadis nomor 163. Paling kiri sebelah atas di kitab Sahih Muslim, halaman 77. Allahu Akbar. Lihat baik-baik. Sudah tahu tempatnya, paham karakternya, sekarang tinggal membimbing masyarakat dan umatnya. Tapi sebelum itu terjadi, Allah menginginkan setiap keadaan diri Nabi dibersihkan dulu oleh Allah dengan keadaan yang sangat luar biasa. Pindah hadis. An Anas bin Malik qala kana Abu Dzar yuhaddithu. Kata Anas bin Malik, ada kisah dari Abu Dzar yang menyampaikan informasi penting sebelum Nabi dimi'rajkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Furija saqfu baiti di Makkah. Sebelum saya berangkat itu, atap rumahku di Mekah ditembus. Fanazala Jibril alaihi salam. Ternyata yang turun tembus itu malaikat Jibril. Ini hadis sahih. Fafaraja di sadri. Maka tiba-tiba Jibril menembus dadaku. Fa'atraghaha bima'i zamzama. Maka membersihkan semua hal yang kotor dalam jiwaku. Dibersihkan. Faja'a bitastin mumtali'in hikmatan wa imanan. Setelah dihilangkan yang kotornya, dimasukkanlah oleh Allah melalui malaikat Jibril hikmah dan iman. Tahap 3. Tahap 1, kenali wilayah. Tahap 2, kenali karakter sehingga mudah membuat keputusan cepat. Tahap ketiga, perhatikan baik-baik. Nabi diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, bersihkan dulu hatinya dari semua sifat-sifat yang kotor. Jadi kalau Sinjai ini ingin maju, awas hati-hati. Tempatnya ingin bagus, pendidikannya ingin berkembang, yang pertama dilakukan dari kurikulum Isra Mi'raj, para pejabatnya harus membersihkan hatinya dulu sehingga memimpin kabupaten ini dengan hati yang bersih. Sebab yang jadi masalah sekarang ini bukan kekurangan orang pintar, kekurangan orang yang baik yang hatinya bersih. Bukankah yang korupsi itu yang pintar-pintar? Bukankah yang mencuri itu yang pintar-pintar? Ahli hukum tapi dihukum. Ahli ekonomi gak bisa meningkatkan ekonomi, bukan karena kurang pintar, kurang bersih hatinya. Itulah nanti kenapa hadiahnya sholat. Karena dalam sholat akan ada latihan pembersihan hati. Innas sholata tanha 'anil fahsya. Maaf, kata-kata kotor, jorok itu fahsya. Pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Jadi kalau sudah sholatnya bagus, Isra Mi'rajnya benar, kurikulumnya dipelajari dengan baik, maka tidak akan pernah ada tayangan-tayangan pornografi, porno aksi yang menghiasi sekitaran jalan-jalan di Kabupaten Sinjai ini. Satu. Yang kedua, kalau para pemimpinnya sudah sholatnya benar, hatinya bersih, karena jarinya seringkali tahiyat, maka jari tahiyat tidak akan pernah dipakai untuk maksiat. Bupati, ada investor datang ingin membangun Sinjai, tapi melawan perda, cuma komisinya tinggi Pak, 10 miliar. Karena Pak Bupati sudah ngaji tentang kurikulum Isra Mi'raj, beliau katakan, maaf, jari saya jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Tapi komisinya naik Pak, 100 miliar. Tunggu, saya istikharah dulu. Jadi yang pertama, setelah itu bersihkan hati. Coba bapak-bapak semua yang memimpin di sini yang Allah amanahkan, ingin hanya dapat kedudukan atau memang ingin beribadah?
Bedanya orang Islam ketika jadi apapun, semua kegiatannya dilakukan untuk ibadah kepada Allah. Mau jadi bupati, ibadah. Jadi polisi, ibadah. Jadi tentara, ibadah. Di pengadilan, ibadah. Jadi rakyat, ibadah. Kalau semuanya merasa sedang ibadah dan diawasi Allah, mustahil membuat maksiat. Ada orang mabuk sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dosanya kurang dikit deh gitu. Ada yang begitu? Tidak, karena dia merasa sedang tidak ibadah. Kalau semua orang merasakan apa yang dikerjakan dilihat Allah dan sedang ibadah, maka mustahil ada maksiat yang ia kerjakan. Itu kurikulum yang pertama. 4, saya cepat. Setelah hatinya bersih, tahu rakyatnya, tahu tempatnya, maka kata Nabi SAW, jaa bi qastin mumtali'in hikmatan wa imanan. Isi dengan hikmah. Isi dengan apa? Saya cepat. Hikmah itu kumpulan pengetahuan yang memajukan. Saya ulang, kumpulan pengetahuan yang apa? Memajukan. Jadi kalau ini ingin maju Sinjai, maka yang pertama ditingkatkan adalah aspek pendidikannya, Pak. Pengetahuannya, naikkan programnya, tingkatkan. Apa yang sekarang menjadikan desa tetangga berkembang, apa yang menjadikan negara lain berkembang, jangan tanggung, bawa kurikulumnya, praktekkan, tingkatkan mutu pendidikan di kota Sinjai ini. Jadi kalau kabupatennya sudah kita siapkan, bisa. Sekarang insya Allah ada kerjasama. Nanti kami akan dampingi di pesantren-pesantren, bukan hanya cara menghafal Qurannya, tapi bagaimana cara mempraktekkan Quran yang telah dihafalkan itu. Contoh ya, contoh. Bapak Ibu, di Inggris sekarang ada riset, ada penelitian. Orang yang hafal Quran dengan benar, itu kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. Hafal Quran dengan benar, kecerdasannya meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. Alasannya karena dia telah hafal 52.000 kosakata, sehingga memorinya terlatih untuk mudah menghafalkan apapun. Tapi di Bekasi kita ambil riset itu, kita ajarkan Quran dengan benar kepada anak-anak dari KB, TK sampai SD. Anak KB hafal 5 juz, menghafal Qurannya dengan benar. Ketika diajarkan apapun, tidak tunggu lama, kurang dari 1 menit mereka sudah paham. Tiba-tiba ikut pertandingan futsal, mereka itu main bola aja hampir belum pernah dilakukan. Saya cuma kasih instruksi, nah lawannya anak SD, kamu masukkan bola ke gawang sana pakai kaki, bolanya 1. Kamu yang jadi kiper di sini, jaga gawangnya, jangan kemasukan, boleh pegang pakai tangan. Mereka masuk final, juara 1, skornya 5-2. Cuman dikasih tahu, tendang bolanya masukin sana, jangan masuk ke sini. 5-2 skornya. Sekarang mau diajarkan apapun, cepat Pak. Diajak ke silat, cepat. Taekwondo, cepat. Matematika, cepat. Anak SD baru masuk kelas 3, baru lihat coding, sekarang sudah bisa coding. Coding itu program-program di komputer untuk menggerakkan aplikasi. Anak SD ditunjukkan langsung bisa Pak Quran. Jadi saya ingin nanti insya Allah yang di Sinjai ini, ketika nanti ada prakteknya, bukan hanya menghafal Quran. Yang senang berdagang, nanti akan ada pebisnis datang membimbing. Begini cara berdagang yang dibenarkan sesuai dengan anjuran Quran. Yang ingin jadi dokter, nanti ada kurikulum kedokteran. Bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran membimbing Anda menjadi dokter yang hebat di bidangnya. Siap? Siap insya Allah? Baik, cepat. Sekarang untuk semuanya, Nabi sudah diperlihatkan rakyatnya, masyarakatnya, diberikan tuntunan hikmah, diberikan karakter mengerti masyarakatnya, baru dimi'rajkan. Quran surah ke-17 ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra'nya yang tadi kita bahas.
Mi'rajnya pindah ke surat An-Najm yang Qori tadi kita bacakan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Maka diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril langsung naik secara singkat ke langit tertinggi ke-7. Secara singkat. Apa yang diberikan oleh Allah? Ternyata Allah bukan memberikan harta. Allah tidak memberikan materi. Allah tidak memberikan kedudukan. Tapi Allah memberikan satu hadiah yang kalau itu dipraktekkan, maka itulah sumber kebahagiaan, kesuksesan, dan sumber untuk mendapatkan apapun yang ingin diraih dalam kehidupan. Itulah sholat. Itulah apa? Sholat. Tenang. Ini yang paling penting, dan di sini inti kajian kita akan dimulai. Yang tadi mukadimah, makanya saya agak cepat ya. Ini intinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti Isra Mi'raj itu letaknya ada pada sholatnya. Makanya hadiah pokoknya ketika turun yang dibawa sholatnya. Baik, sholatnya berapa waktu? Berapa waktu? Yuk kita sebutkan satu-satu. Sholat pertama apa? Subuh. 2, 3, 4, 5. Perhatikan baik-baik. Yang 5 waktu ini disunnahkan dikerjakan berjamaah atau sendirian? Berjamaah atau sendirian? Kalau berjamaah ada imamnya tidak? Ada makmumnya tidak? Imam itu pemimpin atau pengikut? Mulailah dipraktekkan kurikulum tadi lewat skema sholat. Lihat baik-baik. Ini jarang diajarkan ya. Tapi di kitab ulama banyak didapatkan. Ternyata semua bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya. Itu ada artinya. Contoh, sholat pertama subuh, kenapa disebut dengan subuh? Itu bukan nama biasa. Kenapa bukan sholat sobah? Kok sholatnya subuh? Kenapa siang bukan sholat nahar? Kenapa duhur? Kenapa sore bukan sholat masa? Padahal bahasa Arabnya sore itu masa. Kenapa sholatnya asar? Kenapa bukan sholat layl tapi sholat isya? Karena memang semua namanya ada makna yang terkait dengan kurikulum kehidupan kita. Satu, subuh. Quran surah 81 At-Takwir ayat yang ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh semua kegiatan sudah disiapkan dan siap akan dimulai. Kata subuh tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk arti sesuatu yang sudah disiapkan untuk dilakukan, agenda yang telah tersusun untuk dieksekusi. Jadi kenapa sholat pertama disebut dengan subuh? Ingin memberikan pesan kepada kita semua, kalau ingin sukses, ingin maju, ingin berkembang, ingin tinggi derajatnya, maka sejak bangun dari tidur kita sudah harus punya program yang tersusun untuk dieksekusi semuanya. Nih teman-teman, antum nih pulang dari sini, kalau ditanya besok mau ngapain, jam 7 ada di mana, jam 8 apa yang dilakukan, jam 9 apa yang dikerjakan. Orang Islam itu kenapa sholat pertamanya disebut dengan subuh? Seakan-akan Allah ingin mengatakan seorang muslim itu pribadinya sejak bangun dari tidur dia sudah punya agenda terperinci yang akan dia lakukan di hari itu. Karena orang sukses itu orang yang punya visi, orang yang punya kegiatan yang tertata. Jangan sampai Anda ditanya jam 12 mau kemana, ya gimana nanti aja, nanti sudah besar mau jadi apa, ya terserah Allah saja. Tidak. Kalau kita tarik ke sini, ke Sinjai, nih Anda yang tinggal di 19 kecamatan, di 9 kecamatan, dari sekarang siapkan, bikin kurikulum sampai ke depan. Anda mau jadi apa? Dan jangan tanggung, saya ingin jadi polisi. Jangan cuma polisi, saya akan jadi Kapolri, saya akan jadi panglima, saya akan jadi dokter, saya akan jadi insinyur, saya akan sekolah ke Mekah, saya akan sekolah ke Amerika. Buat dari sekarang, persiapkan. Sekarang pemerintahan Forkompindanya, Pak Bupati dan timnya
dengan cara yang sama merumuskan program kerjanya selama 5 tahun. Apa yang dilakukan di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, kecamatan D, sampai 9 kecamatan. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan subuh. Was-subhi idza tanafas. Disiapkan, setelah siap-siap membuat program, jangan langsung dieksekusi. Datang kepada Allah untuk meminta kemudahan, perlindungan dan persetujuan. Itulah kenapa kita sholat. Wasta'inu bisabri Kalau Anda sedang punya masalah, punya program, punya sesuatu ingin diselesaikan, kata Allah, bawa program itu, masalah itu, datang dengan sabar dan mohonkan saat sholat kemudahannya kepada Allah. Itulah kenapa kita datang. Datangnya jamaah. Makanya Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi punya visi. Oh, ini nggak pernah maju ini karena ribut terus, kata Nabi. Maka apa program Nabi yang pertama? Program Nabi saat pertama kali hijrah ke Madinah, beliau lihat mempersaudarakan semua penduduk yang ada di Yathrib. Maka dipanggil oleh beliau. Yang hijrah siapa? Yang pribumi siapa? Yang konflik siapa? Didudukan, dipersaudarakan, dibuat aturan yang disepakati oleh semuanya. Dikenal dengan Piagam Madinah. 2. Dipanggil semua sahabat senior bangun masjid. Apa fungsi masjid? Ternyata masjid digunakan oleh Nabi untuk mempraktekkan fungsi Isra Mi'raj yang pertama. Pemimpinnya hadir, rakyatnya hadir, dan semua kurikulum Isra Mi'raj diterapkan dalam peribadatan sholat. Contoh, yuk kita praktek pelan-pelan. Lihat sini, kalau sholat imamnya ada berapa? Makmumnya kalau sudah berdiri rapat tidak? Lurus tidak? Saya ulangi, rapat tidak? Lurus tidak? Boleh nggak makmum menyendiri sendiri? Boleh nggak makmum memisahkan saf sendirian? Tidak sah jamaahnya, dia harus ikut lurus, sempurna, rapat dan tegak. Ini memberikan pesan bahwa kalau daerah ingin maju, kalau kabupatennya ingin berkembang, maka yang pertama harus dilakukan adalah semua masyarakatnya kompak, rapat, membuat barisan yang lurus dan rapi. Siap? Siap? Itu yang disebut ka'annahum bunyanun marsus. Lalu sholat seperti itu disebut sholat apa namanya? Sholatnya namanya apa? Kalau ada imam dan makmum, makmumnya rapat, sholatnya namanya sholat apa? Jamaah. Apa artinya jamaah? Jamaah itu bukan cuma buat manggil, jamaah, bukan. Jamaah itu dari kata al-jam'u. 1, artinya kumpul. 2, artinya kenali siapa yang kumpul. 3, artinya perhatikan dan saling membantu antar yang kumpul. Itu jam'u. Sifatnya disebut jum'ah. Orangnya disebut dengan jamaah. Kenapa sholatnya disebut dengan sholat jamaah? Allah menginginkan lewat Nabi, setiap masyarakat yang datang ke masjid, ya Muhammad SAW, persaudarakan mereka. Jangan sampai ada orang datang ke masjid gak kenal siapa yang di sampingnya. Coba saya tanya, kalau Jumatan, Anda datang Jumatan banyak, kenal nggak siapa yang duduk di sampingnya? Tahu nggak siapa yang ada di belakangnya? Itu bukan jamaah yang diinginkan dalam Al-Quran. Nabi itu nggak pernah sholat jamaah kecuali beliau tahu siapa yang duduk dan siapa yang menempati saf-saf dari ujung kanan sampai ujung kiri. Nabi hafal. Yang kanan si fulan, yang tengah si fulan, kiri pojok si fulan. Ada seorang jamaah subuh yang konsisten subuh, selalu berada di sebelah kanan masjid. Ketiba kemudian orangnya terlambat datang. Nabi ketiba kemudian melihat, sebentar, ada jamaah kita yang kurang. Ini kalau Nabi nggak pernah ngecek, nggak pernah tahu, nggak mungkin menyebutkan demikian. Kata Nabi, tunggu sampai si fulan datang. Ternyata sampai menjelang habis waktu subuh orangnya nggak pernah datang. Selesai sholat, ditengok ke rumahnya, rupanya orangnya sudah meninggal dunia. Ditanya oleh Nabi pada istrinya, apa yang terjadi dengan si fulan? Kata istrinya, nggak ada ya Rasulullah kecuali beberapa hal.
Apa kata Nabi? Dia berkata sebelum meninggal, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Apalagi, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Maka Nabi bersabda, berbahagialah engkau, kama qala Rasulullah. Dia berkata, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Karena pahala ke masjidnya diperlihatkan oleh Allah sebelum wafatnya. Dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Karena di jalan saat musim dingin, dia melihat orang kedinginan, dia bagikan baju bagian luarnya, tersisa bagian dalamnya yang baru. Maka diperlihatkan pahalanya karena memberikan pakaian yang luar yang lamanya. Maka dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Poinnya bukan kisahnya, poinnya Nabi tidak pernah terjadi orang sholat di zaman Nabi kecuali semua kenal siapa satu dengan yang lainnya. Itu yang kita praktekkan. Di saat antum datang ini, datang kenalan dari kecamatan mana? Ini sekarang banyak nih. Kenalan satu dengan yang lainnya. Bapak dari mana, Pak? Ibu dari mana, Bu? Kecamatan apa, Bu? Pak. Nanti setelah itu tanya profesinya apa. Boleh jadi yang datang ke sini ada yang dokter, yang hadir ada saudaranya yang sakit, nggak punya biaya buat ke rumah sakit, tanyakan, maka dokter memberikan resep, selesai persoalannya pada masa itu. Ada yang tidak punya makanan, ketemu dengan yang kelebihan, dibagi makanan. Ada yang tidak punya pekerjaan, ketemu dengan ketua DPRD, diberikan peluang-peluang lowongan. Ada yang ingin jadi polisi, nggak tahu kemana, ada Kapolres sekarang. Ada yang pengen jadi TNI, ada Padandim sekarang. Ada yang pengen pengadilan, di kejaksaan, ada semua kumpul. Bayangkan kalau semua Forkompindanya berjamaah, masyarakatnya berjamaah, maka semua kebutuhan persoalan di Kabupaten Sinjai selesai dengan cepat dituntaskan pada saat itu. Takbir. Lalu imam melihat sebelum sholat. Imam kan gak langsung takbir, lihat dulu jamaahnya. Lalu apa yang dilakukan imam? Bukan cuma mengucapkan dalam bahasa Arab, istau. Makmumnya jawab, udah tahu. Kalau itu boleh pakai bahasa Indonesia. Yang nggak boleh itu khususnya dua. Satu, bacaan Al-Quran baik dalam sholat di luar sholat. Yang kedua, azan dan bacaan sholat itu harus pakai bahasa Arab. Jelas? Di luar itu boleh pakai bahasa Indonesia sepanjang tak terkait dengan ibadah pokok. Kalau Quran walaupun ada terjemahan tetap nggak akan enak, bahkan kalau dibacakan terjemahannya untuk suratnya saja. Contoh, Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. An-Namal semut. An-Nahl lebah. Pesantren 1 dengan pesantren 2 sedang tanya, ente sedang baca surat apa tadi? Sapi. Kamu apa? Semut. Enak gak? Nggak enak. Sebab kenapa? Indahnya, nikmatnya Quran bisa dibacakan dalam bahasa Arab. Ketika dibacakan dengan bahasa Qurannya, itulah mukjizatnya yang sampai ke dalam diri kita. Tapi mengingatkan orang untuk siap sholat itu boleh menggunakan bahasa Indonesia. Balik, Pak, Ibu, rapatkan, luruskan saf, tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan ini sholat yang terakhir. Mungkin saja dalam sholat kita kembali kepada Allah, khusyuk. Lalu lihat siapa yang sholat. Mungkin ada orang yang sedang transit, ada yang nggak bisa berdiri lama, ada anak-anak yang ikut sholat. Maka di situ imam memetakan bacaan apa yang sesuai dengan kemampuan makmum menerima bacaan sholat. Jangan karena imamnya orang pesantren, dia begitu takbir Allahu Akbar, tarawih malam pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, yasin, Allahu Akbar. Lihat makmumnya. Kalau makmumnya wajahnya kelihatan kul-kul, bacakan surat yang diawali dengan kul. Qul a'udzu birabbin. Kalau makmumnya kelihatan wajahnya ikhlas, bacakan surat Al-Ikhlas.
sesuai kemampuan. Nah ini kalau dibawa ke masyarakat jadi hikmah namanya. Pak Bupati ketemu dengan seorang warga, karena terbiasa melihat dalam sholat, dilatih melihat karakter, maka bisa memahamkan. Kadang ada orang yang dia bisa menerima penjelasan dengan bahasa yang langsung, butuh dengan keterangan para ulama, datangnya tidak langsung, datang ulama, terangkan, berikan penyuluhan. Pak Dandim, Pak Kapolres punya program, masyarakat tak bisa langsung terima karena nggak paham, nggak terbiasa menerima. Karena tahu kebiasaan masyarakat, oh ini butuh seorang ustadz dari pesantren, gandeng ustadz ulama, minta dijelaskan, selesai program. Itulah fungsi imam melihat kepada makmum sholat. 3, cepat. Imam kalau ruku, makmumnya ikut. Boleh nggak imamnya ruku, makmumnya sujud? Boleh imamnya sujud, makmumnya ruku? Maka kalau sudah ketemu pemimpin yang bagus bacaannya, bersih hatinya, bagus programnya, peduli dengan rakyatnya, maka Nabi menyampaikan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Maka kalau menemukan imam yang begitu, cukup ikuti saja. Jangan banyak berisik, jangan banyak teriak. Kalau sudah programnya jelas, orangnya bersih, orangnya bagus, kata imam ruku, kata imam sujud, bantu yuk bangun jembatan, ayo Pak siap, bangun rumah itu yuk, ayo. Jangan imam bilang ayo bangun jembatan, nggak mau Pak, pengennya perumahan, nggak akan selesai. Imam sudah bagus, ikutin. Tapi juga jangan lupa, maaf, imam pun kadang-kadang ada saja bacaan yang tidak sempurna, sehingga makmum di situ penting mengingatkan. Kalau imam salah bacaan diingatkan tidak? Kalau imam lupa rakaat diingatkan tidak? Sholat subuh berapa rakaat? Ada yang 1 rakaat, kadang-kadang ada kalau lupa. Maka ketika imamnya lupa, makmumnya membaca apa? Subhanallah. Maka adabnya imam pun mesti mengerti dengan kemampuan dirinya. Kalau ada usulan-usulan dari masyarakat atau pengingat dari masyarakat, jangan alergi untuk diingatkan. Tapi masyarakat harus mengingatkan dengan cara yang baik. Jangan imamnya bacanya salah, saya qulu sufaha minal jin, salah, hei, salah. Maka imam dan makmum batal sholatnya. Subhanallah. Apa bacanya? Subhanallah. Serahkan semua kepada Allah, halus. Itulah yang dicirikan dalam Al-Quran. Ketika ada seseorang salah, jangan dieksploitasi orangnya, jangan dicela manusianya, yang diperbaiki kesalahannya. Maka Anda datang dengan program-program yang jelas, proposal yang jelas, urusan yang jelas, dengan cara yang lembut dan halus, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan solusi yang nyaman. Saya baru dari Jakarta kemarin, ada kejadian diceritakan oleh seorang profesor. Imamnya santri, masih muda, makmumnya senior, tapi hafal Quran. Jadi ketika imamnya baca Al-Baqarah, dia baca wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Kata makmum, subhanallah. Imam ngulang lagi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Kata makmum, subhanallah. Ini nyata, diulang lagi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Kata makmum, subhanallah. Karena nggak tahu yang mana yang salahnya, maka karena sudah jengkel 3 kali nggak dibenarkan, dia nengok ke belakang, yang benar apa? Karena di situ ada 2 ayat, yang satu yang dibaca yang imam, yang kedua wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang makmum pahamnya ayat selanjutnya, yang imam baca ayat sebelumnya. Kadang-kadang pimpinan punya program yang sudah bagus, rakyat punya usulan, tapi nggak diterangkan dengan benar.
sehingga bukan nggak sejalan, nggak ada titik temu karena nggak ngobrol. Kalau nggak ada yang nggak sepakat, dudukan, jangan berisik. Kalau ada yang kurang sepakat, sampaikan dengan cara yang lembut, jelaskan dengan terang, Pak, kecamatan kami tidak butuh jala ikan karena yang kami panen itu buah naga. Bapak berikan aja solar dan jalanya ke tempat kecamatan lain. Untuk apa? Support perahu mereka. Ke kami kirimkan bibit aja, Pak. Jelas. Ini dikirimkan jala malah diprotes. Bikin status di Instagram, bupati nggak tahu kebutuhan rakyatnya. Kirimkan jala, yang kamu butuhkan bibit. Yang salah Anda. Dudukan. Itulah sholat. Terakhir, pelan-pelan, terakhir. Nanti saya akan tutup dengan memberikan bonus menghafal Quran dengan cepat. Dalam 5 menit saya tunjukkan Anda bisa hafal 5 ayat dengan posisinya kanan, kiri, atas, bawah. Mau? Baik. Sebelumnya saya sampaikan yang terakhir dulu. Lihat baik-baik. Fokus. Mau Sinjai maju? Mau berkembang? Fikih sholat mengajarkan kalau mau maju, mau berkembang, rumusnya 3. Apa itu? Ada berapa? 1. Persiapan sholat yang tadi saya katakan, bentuk saf yang rapat, yang maju, yang kompak, rakyat dengan pemimpinnya. Siap? Siap? 1. 2. Perhatikan baik-baik. Dalam sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam, selalu akan ditemukan ikhtilaf, perbedaan. Bahkan bacaan dan gerakan kadang nggak sama. Contoh, ini lihat takbir nih. Allahu Akbar, ada yang di sini. Hadis Muslim hadis 397. Ada yang di sini di Ibnu Majah. Allahu Akbar. Sedekat. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah. Baru sedekat baca iftitah. Iftitah ada 9 doa. Yang wajahku, yang Allahu Akbar kabira, yang Allahumma ba'id, dan seterusnya. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah bukan satu riwayat. Kita baca yang riwayat Hafiz dari Asim sampai Ar-Rahmanir Rahim, gak ada perbedaan. Ketika masuk Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang di Libya bacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Ketika masuk Ihdinas Siratal Mustaqim, pakai shad. Yang pakai waras pakai sin, Ihdinas Siratal Mustaqim. Ada yang pakai zai, Ihdinas Siratal Mustaqim. Anda yang lebih dahsyat, Anda baca pakai a, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di wilayah suku Saudi ada yang nggak bisa a dari dulu sampai sekarang. Bahkan menyebar sekarang ke Palestina, ke Syria, sebagian ke Irak. Itu kalau dibilang ana, dia bilang ane. Anta, inte. Madrasah, madrasih. Nah, mungkin Betawi sanadnya ke situ tuh. Ya. Itu kalau pakai baca Quran bukan a, bacanya e. Wadduha, dia baca wadduha. Wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Anda ketawa tuh saya bacain saya bacain a di tempat itu wadduha. Ketawa dia. Tuh baca udah ikhtilaf. Kemudian apalagi gerakan ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Mau sujud, itu sujud ada yang pakai telapak tangan, ada yang pakai lutut, ikhtilaf lagi. Apa hikmahnya? Hikmahnya dalam kehidupan semua kita pasti punya pandangan yang berbeda, tak akan sama. Ini bapak ibu kesini aja pasti punya pandangan yang beda.
Kenapa tempatnya harus di situ? Kenapa nggak di sini? Kenapa jalannya begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa jamnya jam segini? Kenapa nggak jam segitu? Nggak. Kalau kita mengerjakan sesuatu untuk memuaskan semua orang, nggak akan pernah tercapai. Maka yang harus dilakukan, Pak, bikin program yang memenuhi kebutuhan, bukan mencukupkan keinginan. Karena itu semua bacaan dan gerakan sholat sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ada yang nggak bisa A, bisanya pakai E, Allah berikan bacaan pakai E. Ada yang nggak bisa sujudnya pakai telapak tangan, turunnya bisanya pakai lutut, Allah berikan yang pakai lutut, bukan pakai keinginan. Yang dibutuhkan apa? Kalau pakai keinginan semua nanti akan kreatif. Ada yang baca A, ada yang baca B, tapi Allah batasi. Yang kira-kira semua bisa lakukan dengan cara yang sama. Makanya bacaannya cuma satu, Allahu Akbar. Nggak pernah ada bacaan Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Quddus, nggak ada. Sekalipun Al-Asmaul Husna kurang lebih ada 99 nama, tapi yang dibaca tetap Allahu Akbar, karena semua bisa melakukannya. Jika semua warga sekabupaten Sinjai menginginkan satu program yang sama dan semua bisa, silahkan seragamkan keseluruhannya. Tapi mulai iftitah, mulai Fatihah, mulai ada perbedaan, berikan kebutuhan, jangan berikan keinginan. Maka turunlah kemudian keragaman dalam sholat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan jamaah. Ini yang dipahami. Maaf ya, ini jangan sampai perbedaan dalam sholat itu bukan supaya terpecah, tapi supaya kita makin kompak, makin toleran, makin baik. Maaf, di sini ada yang kunut tubuh, ada yang tidak kunut. Nah, kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada nggak? Ada. Yang nggak kunut ada? Ada. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi, nggak pernah diprotes. Makanya Imam Syafi'i memilih saya kunut, Imam Ahmad memilih saya nggak kunut, nazilah saja. Imam Malik memilih kunut, kunutnya silent, rakaat kedua sebelum ruku. Imam Syafi'i setelah ruku jahar. Imam Abu Hanifah nggak kunut sama sekali. Semua jalurnya dalilnya nyampe ke Nabi. Syekh Utsaimin itu mufti besar di Saudi, madhabnya Hambali. Beliau nggak kunut, tapi fatwanya kalau ada seorang imam kunut dan kita menjadi makmum, maka kita harus mengikuti kunutnya, mengaminkan kunutnya. Kalau ada orang yang kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin, sekalipun anda nggak kunut, jangan sampai imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Jalan. Kalau imamnya nggak kunut, makmum jangan paksakan, apalagi sujud sahwi. Ikuti imamnya. Apa hikmahnya? Menghargai setiap perbedaan. Saya pulang dari Libya ke Bekasi. Awal-awal ada suami istri nggak tegur sapa karena persoalan lutut dan telapak tangan. Semalaman. Ini kisah nyata. Suami pulang dari kantornya malam kena macet, nggak sempat jamaah ke masjid, sholat di rumah. Kelihatan oleh istri baru ikut taklim, suami juga ngaji di tempat lain. Begitu suaminya mau sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, Allahu akbar, turun lututnya dulu. Istri melihat. Istri belajar di majlis taklimnya, turunnya pakai telapak tangan dulu. Begitu suaminya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istri tanpa muqaddimah langsung datangi suaminya mengatakan, papa tadi sholatnya salah. Suami karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, defense. Salah apa? Kata istri, papa harusnya sujud itu telapak tangan dulu, bukan lututnya dulu. Kata suami, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca hadisnya. Besoknya ketemu saya tanya, nggak tahu dalilnya. Tapi malam itu keduanya nggak tegur sapa. Yang satu ke barat, kedua ke timur. Besok datang ketemu saya katakan, Bu, yang pakai lutut yang bapak itu lakukan di Sunan Abu Daud nomor hadis 838 nih, rawinya namanya dari Wa'il bin Hujur, paling kanan sebelah bawah.
yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, nomor hadis 840, cuman beda 2 nomor nih kiri atas. Kenapa Wa'il meriwayatkan pakai lutut? Karena Wa'il masuk Islam lebih duluan daripada Abu Hurairah. Nabinya masih kuat, ikut perang Badar, ikut perang Khandaq, perang Uhud. Begitu dilihat nabinya sujud pakai lutut. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal, tahun ke-7 Hijrah. Nabi usia 60 tahun. Usia 60 tahun beliau punya penyakit klasik yang dirasakan orang senior, lututnya bermasalah. Makanya di hadis-hadis itu Nabi sering dikatakan sholatnya nyender ke tiang, kadang pakai tongkat. Kenapa? Lutut bermasalah. Karena bermasalah nggak mungkin saat sujud pakai lutut duluan, maka beliau turunkan telapak tangannya. Tapi hikmahnya bukan masalah tua dan muda, senior dan junior. Jadi jangan sampai ada anak muda di sini mau sujud pakai telapak tangan duluan, sampingnya lihat tua. Maksudnya apa? Untuk memudahkan, silahkan pakai telapak tangan. Yang tangannya bermasalah, silahkan gunakan lututnya. Lututnya kena cedera karena olahraga, gunakan telapak tangannya. Telapak tangan benar, lutut benar, yang salah kepala duluan. Nah, jadi kalau kita sholat bisa kompak, bermasyarakat pun harus kompak. Terakhir, kalau salam, sholat ditutup dengan apa? Salam. Saya tanya, kalau semua salam itu wajib dijawab tidak? Semua salam wajib dijawab tidak? Tidak semua salam wajib dijawab. Kok bisa Ustaz? Ada salam di luar sholat wajib dijawab. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Salam dalam sholat gak wajib dijawab. Bayangkan kalau wajib dijawab. Imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, kenapa salam dalam sholat tidak wajib dijawab dan tidak perlu dijawab? Untuk menunjukkan bahwa kalau sudah saling kompak, saling berbagi, saling mengisi, lakukan dengan ikhlas tanpa harus meminta jawaban dari orang yang telah kita bantu. Pemimpin kalau sudah salam, berkhidmat saja. Gak usah merasakan kalau sudah saya memberikan sesuatu, rakyat harus balas. Biarkan Allah yang menggerakkan hati-hati masyarakat untuk memberikan pujian dan kebaikan. Masyarakat juga begitu. Kalau sudah bisa saling membantu, gak harus saling tuntut. Hidup saling tuntut itu capek, lelah. Maka praktekkan nilai salat dalam kehidupan, tebarkan salam dalam kebaikan, absus salam. Kalau semua sudah dipraktekkan, maka lihat apa yang Allah tetapkan untuk kita semua. Jelas? Paham? Sekarang kita punya waktu terakhir 10 menit menuju jam 10. Saya ini dari sini harus kembali ke Makassar. Makassar masih 4 sampai 5 jam. Jadi kalau saya berangkat jam 10, jam 11 sampai jam 3 langsung ke bandara, check-in pesawat. Pesawat berangkat setengah 5. Jadi saya berikan waktu 5-10 menit. Sekarang saya akan ajarkan insya Allah berbagi cara cepat menghafal Quran. Nanti detailnya perhatikan baik-baik. 1, insya Allah dari MOU tadi kita akan follow up, Pak Bupati izin. Yang pertama, saya akan coba merumuskan program pengkaderan ulama untuk Kabupaten Sinjai. Ya, jadi kita harapkan harus ada perwakilan dari semua kecamatan, harus ada. Kalau perlu semua desa, ya. Disiapkan. 1, mengaji baca Quran harus benar. Kalau ingin ikut calon ulama harus bisa bahasa Arab, harus bisa mau menghafal Quran. Apa programnya? Insya Allah akan diberikan beasiswa, dididik, diberi beasiswa sekolah sampai S3. 2, ini yang nanti bacaan Qurannya bagus, kita akan ada program menghafal 30 hari 30 juz. Nanti Pak Bupati akan menyeleksi perwakilan dari setiap desa. Nanti kalau yang sudah bagus kualifikasi akan belajar di Bekasi, bukan cuma menghafal Quran, belajar nanti tentang tabligh, tentang khutbah, tentang imam, tentang dakwah. Yang ngajar langsung saya dengan beberapa masyayikh.
yang bagus bacaan Qurannya, kita punya kerjasama dengan 19 negara, dengan Jepang, Amerika, Selandia Baru, dengan Australia, negara Timur Tengah. Nanti insya Allah setiap Ramadan bisa kami kirim ke sana. Nanti mungkin dari Sinjai ada yang ke Jepang, dari Sinjai ada yang ke Amerika. Nggak cukup dengan amin, menghafal dari sekarang. Ya, dari Amerika itu sudah meminta 50 untuk dikirimkan. Saya sudah menyiapkan setiap provinsi bisa mengirimkan, karena ada 50 negara bagian. Nah, sebelum berangkat itu bukan cuma Quran, nanti akan ada belajar bahasa Inggris gratis. Kalau ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Ke Korea, belajar bahasa Korea. Jadi betul-betul belajar, bukan cuma annyeonghaseyo. Betul-betul belajar. Watashi wa Indonesia no Adi desu. Saya Adi dari Indonesia. Ke Perancis, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Selamat sore, apa kabar? Ya. Ke Filipina, comment ça va? Mabuti, apa kabar? Sehat-sehat. Ke Bangladesh, kamu naso baluasi. Apa kabar? Baik-baik. Ya. Ke Inggris, hey, how are you John? I'm fine, thank you. Ya. Ke Arab, kaifa hal? Alhamdulillah, ana bikhair. Mana lagi? Ya, kuasai, pelajari. Sekarang eranya sedang mengecil. Nanti yang belajar akan juga dikursuskan bahasa-bahasa asing sesuai dengan negara tujuannya. Nanti pulang ke Sinjai, ajarkan lagi masyarakat sehingga semua mendapatkan bagian yang sama. Sepakat insya Allah? Nanti kita akan follow up ya. Tolong minta papan tulis sebentar. Kita punya 5 menit. Mau surat An-Naba, mau surat Al-Baqarah? Jangan yang hafal. Yang nggak biasa dihafal. Al-Baqarah aja ya. Nah, ya, Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 5. Siap? Oke. Atau ayat 1 sampai 5 sudah hafal ya? Hah? Sudah hafal? Saya ganti ya. Ayat 127. 127 belum hafal kan? Nah. Yang belum hafal, kalau yang sudah hafal gampang. 127 itu paling kiri sebelah atas. 127, 128, 129, 130, 234. Terus baik-baik. Sudah? Satu lagi. 131. Sudah? Perhatikan baik-baik. Saya kotaki ya. Ini kelihatan? Belakang kelihatan? Ya pasti tidak, kan saya belum tulis. Nanti kalau saya sudah tulis baru kelihatan ya. Ini saya kotakin nih. Nah. Ya, pelan-pelan nanti saya hitung. 127, 128, 129, 30, 31. Lihat sini. Perhatikan baik-baik. Posisinya kiri. Apa? Saya ulang. Posisinya kiri. Apa? Gini. Posisi itu bukan ingin menunjukkan bahwa kita hafal, kita detil, bukan. Supaya memudahkan kalau dibutuhkan, gampang Qurannya keluar. Kalau ngimamin kita tuh merasa ada mushaf di depan kita. Bukan dipajang, ada betul-betul di hadapan kita. Karena hafal. Sebelah kiri, sebelah mana? Yuk, 127. Ucapkan 127. 128. 129. 130. 131. Baik. Karena waktunya terbatas, saya berikan awal ayatnya. 127 wa id yarfa'. Wa id yarfa'. Sudah? Sudah? Ini saya tuliskan di sampingnya 127. 128 Rabbana waj'alna. Rabbana waj'alna. Ulangi. 127 apa? Wa'id yarfa'. 128 Rabbana waj'alna. Apa 128?
127 128 129 Rabbana wab'ats 129 Rabbana wab'ats apa? 128 127 baik 127 128 129 baik 130 pelan-pelan wa may yarghab wa may yarghab 130 130 baik ulangi 127 128 129 Mana? Ulangi 127 ulang 127 128 129 130 131 baik sekarang lihat ini surat apa? Baik ayat berapa? 27 sampai 13 posisinya di mana? Belah kiri. Baik sekarang saya tanya surat Al-Baqarah ayat 127 128 130 131 baca mundur 131 1230 129 128 127 gampang ya? Saya hapuskan. Ini apa? Baca. Ini. Tuh, kalau udah hafal kosong aja dibaca. Nanti kalau sudah hafal dia taisir itu ngulangnya itu cuman pakai selembar itu 30 juz dan mengulangnya menggunakan nomor semua. Nanti kalau teman-teman main ke sana anak-anak itu mengulangnya pakai nomor semua. Peci ukurannya berapa tuh akhi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ukuran baju berapa? Wa idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu. Jadi semua pakai Quran. Ya, Ustaz Adi anak berapa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri berapa? Alif lam mim. Ada rencana poligami? Shadaqallahul azim. Sudah kita berdoa.
Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita sepakat dulu. Mau Sinjai maju mau? Mau berkah? Maka mulai hari ini kita harus sepakat. Semuanya kompak membangun Sinjai, siap? Niatkan semua karena Allah, siap? Pemerintah dan masyarakat saling bersinergi, saling membantu, siap? Masyarakat kalau mengingatkan harus dengan cara yang baik dan lembut, ya, siap? Pemerintah kalau ada program sampaikan dengan pemerata, baik dan lembut, siap ya? Mari kita berdoa, mudah-mudahan malam ini memberikan berkah untuk kita semua, insya Allah. Izin saya berdoa sambil duduk ya, supaya nyaman kita meminta kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma nahmaduka hamdan syakiran kama 'allamtana an nahmada wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkura antal muqaddim wa antal mu'akhir bi yadika al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula ya Rahman ar-Rahim salli 'ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana ya Allah barik hadal balda Sinjai ya Arhamar Rahimin wa barik kullu al-amaakin allati tardaha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dan berikan keberkahan kepada Kabupaten Sinjai ini ya Allah, terutama dalam milad ini ke-459 seperti Engkau berkahi tempat-tempat yang telah Kau cintai. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kalau di tempat ini ada pelaku pendosa, jangan biarkan dia pulang kecuali Kau ampuni dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan dia pulang kecuali Kau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asal illa yasrafah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan, maka mohon ringankan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di malam hari ini pertemuan yang menjadikan kami lebih taat kepadamu, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengarahkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Allahumma ya Allah, jadikan al-bala wal ibtila waj'al mimman tardahu ya Allah tuhibbuh waj'al hadhihi al-baldah thayyibatan mubarakah. Ya Allah, berkahi negeri kami, jauhkan dari musibah, jauhkan dari bencana-bencana yang meletakkan ya Arhamar Rahim di tempat yang tidak Kau sukai. Rubah setiap tempat di tempat yang Kau sukai. Kau ridhai baldatan thayyibatan anta tardaha. Allahumma ja'al ya Allah ulama'ana ulama'an mukhlasin waj'al umara'ana umara'an udalal. Ya Allah, menjaga para ulama kami, jadikan para ulama kami orang-orang yang ikhlas dan bertakwa kepadamu, dan jadikan para pemimpin kami pemimpin yang adil yang Kau jaga untuk mengingatkan hisab mereka di hari kiamat ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik ya Allah hadhil baldah Sinjai ya Allah fi biladiha waj'alha ya Allah madinatan tardaha. Ya Allah, kami berkhusus memohon di malam hari ini, jadikan Sinjai di biladnya saat ini dan berbagai kabupaten lainnya ya Allah, kabupaten yang Kau berkahi, daerah yang Kau senangi, Kau cintai, penduduk yang Kau ridhai seperti Kau ridhai hamba-hamba yang telah berkehidupan yang telah kembali kepadamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam sebagai tanda diresmikannya MOU, saya dengar ada 20 pesantren ya. 20. Nah, 20 pesantren ini yang sudah ada, insya Allah nanti kita akan siapkan 200 paket Bupati. Satu paket itu ada 3 buku. Jadi setiap pesantren sementara menerima 10 paket, jadi 30 buku. Itu paket cepat untuk menghafal Quran. Itu metode menghafalkan 30 juz. Kami siapkan ada 200 paket, berarti 600 buku. Nanti bagaimana caranya bisa dikirim ke sini? Silakan dikirimkan ke tiap pesantren. Itu nanti